Oke, motor balap drag yang hanya modal kurang dari 2 juta tapi dapat podium juara 2 dan 5. Ubahannya ini cocok ditiru untuk motor harian kamu, untuk kebut harian, bahkan untuk balap drag seperti saya. Ubahannya apa aja sih Bang? Oke, di sini Mister akan bahas tentang ubahan motor Mister yang kemarin dapat juara 2 dan kelima ya kan ya, dengan 2 pembalap, yaitu saya kelima sementara teman kedua. Nah, sebetulnya ini itu adalah motor harian saya yang saya pakai balap drag. Nah, buktinya masih terpasang plat nomor. Bahkan kemarin terpasang spion, cuma spionnya dilepas. Nah, ini cocok. Biayanya saya hitung total kurang dari 2 juta rupiah. Kalau nggak percaya, kita ikutin detailnya ya kan ya. Terus ada yang nanya, Bang ikut kelas apa? Nah, saya akan bahas juga di sini ya kan. Oke, ini detail lengkapnya, cocok diaplikasikan buat motor kamu juga karena biayanya super hemat. Oke, sebelum bahas ubahan-ubahan yang lain, saya akan bikin tim balap iseng ya. Nama tim balapnya Cool Power H4R Pedro Racing. Nah, kenapa saya disupport oleh CPO? Karena sebelumnya saya pakai CPO dan ketika ada tawaran dari CPO, akhirnya saya ambil karena memang saya gunakan di motor balap saya ya, bahkan di kedua motor balap saya itu ya. Itu kemarin juara 3 ya kan ya. Nah, ini juara 3 yang itu ya. Nah, kalau ini juara 2 dan juara 5. Nah, sebelum bahas kelasnya apa, ubahannya apa, kita bahas dulu barang dari CPO yang dipakai. Pertama, karburator ya kan. Karburatornya PE28 CPO yang gen terbaru ya kan. Sebetulnya saya punya cadangan juga, yaitu karburator standar ya. Dari Ninja, ini sesuai regulasi bisa pakai standar Ninja yang di Rimmer atau pakai ukuran 28. Nah, akhirnya saya putuskan pakai PE28 CPO ya kan ya. Terus untuk selanjutnya coil ya kan ya. Nah, coilnya mungkin kelihatan tuh warna kuning. Bentar. Tuh, kuning ya. Itu coil CPO Cool Power ya. Sama seperti yang saya pakai di motor ini ya. Coil CPO Cool Power, karburator juga CPO, filter CPO, pair couplingnya juga CPO. Nah, ini juga pair couplingnya pakai CPO juga ya kan ya. Nah, karena sifat pair coupling itu universal, saya pakai KLX 150 yang merek CPO tapi dipasang di Kawasaki Ninja ya kan ya. Jadi memang real saya pakai CPO ya karena memang harganya terjangkau terus enak gitu ya. Akhirnya saya pakai lah. Jadi kencang itu nggak harus mahal. Nah, seperti yang di awal tadi dijelaskan, 2 juta itu meliputi apa aja sih Bang? Nah, pertama katakanlah knalpot. Ini knalpot saya beli 750.000 ya kan. Terus karburator 300.000 kurang, anggaplah karburator 300 ya kan ya. Karburator anggap 300, ini anggap 700 ya. Berarti 1.050.000, ini 7,5, itu 300, 1.050.000 ya kan ya. Ditambah dengan coil ya. Ditambah dengan coil ya paling 200 ribuan lah kasarnya ya. Nah, berarti cuma 1.250.000 ya kan ya. Terus pair coupling 100 ribuan. Berarti cuma 1.350.000, masih banyak. Nah, sisanya ya anggap aja karena ini porting ya. Jadi ini itu ngandelinnya cuman kebanyakan part standar ya. Part standar cuman porting doang ya. Cuma porting doang dan memaksimalkan yang lain didukung oleh spare part seperti karburator PE28 dari CPO, coil dari CPO, pair coupling dari CPO ya kan ya. Jadi ini ubahannya minim ya. Tadi kan 1.350.000. Ya anggap aja kalau morting ya, kalau morting tergantung bengkel sebetulnya ya. Kalau di saya ini kan portingan pelajar kalau di saya ini paling mahal 600.000. Udah berikut ubah head ya. Udah berikut porting, udah berikut ubah head dan ubah intake ya. Intake ini jalurnya dirapihin lagi. Itu totalnya 600.000 kalau di saya. Nggak tahu kalau di Agan itu berapa. Ini karena saya yang bikin sendiri. Saya ini gratis karena saya yang bikin sendiri. Tapi anggaplah ini 600.000 ya. Dan itu paling mahal. Jadi sekitar 2 jutaan ya. 2.050.000 lah kasarnya seperti itu. Bahkan kalau ada yang lebih murah lagi ya bisa lebih murah dibanding 2 juta. Tapi saya ini bahkan sendiri pribadi ini saya habisnya, kalau ini anggaplah dengan yang lain itu 500, berarti 1.950.000 ya kan ya. Alias 2 juta kurang. Nah, untuk krek as ini Ninja ya. Krek as bentar nanti saya bahas dulu kelasnya ya kan ya. Nah, pada awalnya si Ninja saya ini akan mengikuti yaitu kelas Ninja San Mori 150
beginner. Nah, ditambah ini ya. Ditambah penguat dari RS1. Ini kabel ground ya, saya lupa tadi jelaskan. Ini harganya murah ya, anggaplah ini 100 ribuan, tapi ini yang 1 titik ya. Ada yang 3 titik, ada yang banyak lebih bagus. Ini saya 1 titik dong. Dari masa coil ya, disambung ke sini ke area magnet. Ini lumayan juga signifikan ya kan ya. Untuk gear standarnya 42 jadi 43, cuman depannya 13. Kalau untuk jarak 201 ya kan ya. Kalau jarak 402 ya gearnya lebih gede lagi yang depannya. Mungkin 14 15. Ini saya 13 itu. Ini tuh kalau nggak percaya. Mana ya 43 lah pokoknya 43, standarnya kan 42 ya kan ya. Nah, awalnya mau ikut kelas San Mori beginner alias kelas San Mori pemula. Di mana Krek As untuk di Mr. Puli ya, untuk di ajang drag Mr. Puli Drag Bike Championship itu Krek As wajib standar ya. Karburator ya standar di Rimmer seperti itu ya kan ya. Atau pakai ukuran 28. Akhirnya saya putuskan 28 ya kan ya. Terus pengapian termasuk lampu ya, depan belakang sepul semua terpasang. Terus untuk CDI juga Ninja Series. Ini saya pakai CDI standar ya. Kadang standar, kadang pakai 1454 ya kan. Nah, tapi saya ini kebetulan pas ini pakai standar lah pokoknya. Pas ini pakai standar, yang 1454 terpasang di motor saya yang satu lagi, karena tadinya rencana motor saya satu lagi juga yang Ninja ikut, tapi nggak jadi karena nggak ada joki. Nah, tadinya awalnya saya mau ikut kelas Ninja San Mori Beginner, di mana regulasinya sangat ketat ya. Cuman boleh porping, Krek As wajib standar, pengapian wajib standar, bawaan Ninja Series. Yang boleh dirubah itu rasio gigi boleh bebas. Nah, ini kebetulan saya ini rasionya standar. Full standar, tidak ada mutak matic ya. Gigi primer sekundernya standar, nggak ada di mutak matic ya kan ya. Mungkin nanti saya rencana ganti QTT yang ukuran 21 gigi primernya supaya lebih enak lagi. Ini kebetulan standar belum saya ganti, udah beli sih itunya giginya. Nah, ini dengan hanya ubahan segini ya anggaplah 2 jutaan, tapi bisa dapat podium. Yang awalnya rencananya ikut kelas Ninja San Mori Beginner, tapi nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Nah, karena keterbatasan saya jokinya ya. Keterbatasan saya joki karena saya ngemekanikin juga sendiri, ngejokiin juga sendiri. Apalagi kan saya joki pemula. Akhirnya diputuskan ikut kelas bracket 9 detik. Tapi ada beberapa yang diturunkan powernya ya kan ya. Ada beberapa saya turunkan powernya dengan mengganti head yang ya disesuaikan, karena kan saya punya head ada 5 ya, sesuai sirkuit dan sesuai keinginan horsepower yang kita inginkan. Ini head yang paling lemah ya, karena saya ikut kelas San Mori. Karena sebelumnya dipakai sama teman ya, waktu latihan sebelumnya 2-3 bulan ke belakang, motor saya ini time-nya itu 8,5 detik ya. Untuk motor ini ya 8,5 detik. Akhirnya karena ini mau rencana ikut bracket 9 detik, diturunkan dengan cara pada bagian headnya, squeeze-nya beda ya, volumenya juga beda. Akhirnya ikut kelas bracket 9 detik ya, karena keterpaksaan ya, waktu itu saya nggak ada joki. Pas di waktu-waktu injury time, ada Irfan Cupeng nih, pembalap senior Jawa Barat ya, pembalap senior Indonesia. Bang, boleh nggak saya gas? Nah, kata abang, ya boleh, tapi motor abang ecek-ecek, nggak apa-apa bang. Akhirnya tanpa latihan, tanpa dipakai dulu, tanpa uji coba dulu, cuman ngeng doang segitu doang, dia dapat juara 2 ya, dengan time 9,1 berapa gitu, 91 kecil lah pokoknya, 91 ya. Akhirnya dapat juara 2 karena yang juara 1 9,0 berapa gitu ya. Nah, sementara saya pakai ini, saya juara 5, saya timenya 91 juga, 91 tapi agak gede. Kalau saya yang pakai 9,144 kalau saya pakai. Kalau Cupeng lupa lagi berapa, lebih tajam lagi dibanding saya. Ini saya juara 5, timenya 9,11. Nah, dan kebetulan kata Cupeng yang sang joki, dia bilang begini, bang, seandainya saya megang motornya agak lama, saya yakin juara 1 bang. Tapi saya karena belum coba dan terkendala di persneling. Kemarin persnelingnya ini nggak disesuaikan dulu, persneling setelan saya yang pakai sepatu gede, sementara pas Cupeng main pakai sepatu cats. Akhirnya di persnelingnya agak mindahnya agak susah, jadi
Timenya agak molor, kalau ininya pas kemarin saya yakin juara 1 kata Cupeng sang pembalapnya. Kayaknya ya udahlah nggak apa-apa juara ke 2 juga nggak masalah, toh ini motor harian. Karena pas kemarin saya bikin tim balap ya, karena ngedadak. Jadi motor harian yang saya pakai, yang si ini ya, dengan yang si ini udah dipakai balap aja. Jadi bukan murni motor balap, tapi saya ini dipakai kemarin waktu saya juara 2 dan juara 5 ini memang untuk motor harian ya. Bukan motor balap, tapi motor harian yang saya pakai balap. Hasilnya nggak malu-maluin banget, hasil korekan saya. Jadi ada 3 pilar pada ubahan motor Ninja saya ini yang bisa ditiru di motor kalian. Pertama, knalpot. Pilih knalpot untuk korekan harian, perutnya paling gede 41. Ini saya 41 ya. Jangan 41,5 atau 42. Maksimal ya untuk porting ya. Portingnya ya serahkan ke bengkel kepercayaan Anda. Kalau di saya harganya antara 500, paling mahal 600. Udah porting, ubah head dengan ubah intake ya. Karena jalur intake juga harus dirubah supaya lebih lancar. Karburator murah-murah aja, 300 ribuan. Ini 750 ribuan ya. Si coil ya 150 sampai 200 ya. Terus CDI standarnya CDI ya kan ya. Jadi ubahannya tanpa banyak ubahan. Karena ini full standar. Kalau nggak percaya silahkan datang ke rumah saya, kita bongkar bareng-bareng. Kalau krek asnya JetX saya bisa buktikan ini krek as standar. Terus ini rasionya full standar, bahkan tidak di matic sama sekali, tapi bisa dapat juara 2-3. Kemarin waktu di horsepower ya di Dino kan pernah tuh di Dino, mungkin nanti saya sediakan linknya di deskripsi. Di Dino itu dapat 36,4 horsepower di mesin Dino Leeds ya. Kalau di mesin Dino BRT ya sekitar 40 sampai 41 horsepower ya kan ya. Ini saya ukurnya di mesin Dino Leeds dapat 36,4 horsepower. Untuk harian lebih dari cukup karena standarnya di mesin Dino Leeds ini yang si Ninja, standar Ninja di mesin Dino Leeds itu sekitar 23 horsepower. Jadi ke 36 naiknya lumayan banyak ya, antara ya di atas 12-13 ya naiknya. Jadi ini sangat-sangat cocok dipakai buat harian. Kalau ubahan lain ya tidak banyak juga, paling ban karena regulasinya minimal 90/80. Saya pakai ban lama ini, udah lama tahun 2001, bahkan udah botak bannya ya. Terus peleknya Rapido, nggak ada penyelesaian lain, bahkan stangnya semuanya speedometer per hari. Ini karena ini motor harian, bahkan sekali lagi saya bilang standar platnya aja ada. Nah ini kemarin kelasnya ya, ini ya tuh, ya kelasnya ikut ya. Jadi nggak ada istimewanya banget karena ini motor memang untuk harian. Tapi saya selalu bawa cadangan karburator Ninja ya, karena regulasinya boleh pakai ukuran 28 dan juga boleh pakai yang standar di Rimmer. Nah, jadi ini sebetulnya aslinya bisa ikut kelas 8,5 detik. Tapi kenapa kemarin saya ikutnya kelas 9? Takutnya saya nggak bisa bawanya. Akhirnya menyesuaikan ganti headnya dengan yang lebih lemah. Akhirnya pas benar di kisaran angka 9 sampai 9,1. Jadi kalau balap kelas bracket timenya 9 atau 9,1 itu pasti bisa podium 1 sampai 5. Saya aja 9,144 dapat juara 5. Kalau Cupeng kalau nggak salah 9,1 kecil gitu, berapa lupa lagi. Nah begitu ya. Jadi ini sekali lagi biaya murah seperti yang dijelaskan tadi itu kisaran 2 jutaan. Meliputi knalpot diganti, karburator diganti, coil diganti ya. Karena coil bebas untuk kelas San Mori dan untuk kelas bracket bebas ya kan ya. Terus ya tambahannya seperti porting. Porting ya untuk portingan pelajar itu 500 sampai 600 ribu udah berikut head dan ubah intake. Kalau yang porting full lagi saya tarik paling 800. Beda ya, ini sesuai peruntukan. Kalau porting bukan berarti untuk harian harus gede-gede, malah nggak enak. Karena harian harus enak putaran bawah, tapi enak putaran atasnya juga. Namanya juga porting harian, jadi saya namakan nih porting pelajar. Kalau motor yang satu lagi, kalau motor saya yang satu lagi ini portingannya porting harian ya kan ya. Ninja saya juga ada 3 tuh. Jadi itu jagannya tentang penjelasan motor saya yang juara 2 dan 5 yang bisa diaplikasikan ke motor harian. Untuk hasil uji dinonya saya sediakan linknya di deskripsi. Jadi tanpa basa-basi langsung by data, by dino ya. Jadi hasilnya memang mantap. Terbukti di dinonya juga lumayan hasilnya 36,4 di mesin Dino Leeds. Kalau BRT 4041 di area balap juga langsung 2 dan 5. Oke itu aja.
Mungkin jumpa lagi di video-video lama. Di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa simak juga video lama saya. Mantap gaspol!